Pancasila itu bagaimana harusnya diturunkan dari proses penghafalan menjadi sebuah pengamalan. Nah, disinilah menurut saya yang harusnya media-media teknologi informasi ini itu bisa mengaktualisasikan, termasuk juga memvisualisasikan bagaimana sebenarnya mengimplementasikan Pancasila dalam kerangka upaya pengamalan ataupun dalam kerangka perilaku sehari-hari. Nah, itu menurut saya bagian daripada saya menanggapi Pak Ricang tadi. Oke. Yang setuju yang mana, Mas Irsal? Setuju dalam kerangka menurut saya adalah bahwa memang hari ini kalau pemahaman secara tekstual itu memang banyak. Termasuk mahasiswa tadi risetnya beliau ya, sekian orang apa dan ditanya sebagainya. apakah bintang ini artinya apa, mereka melihatnya ini memang sudah tidak. Bisa jadi kalau kita lihat secara tekstual gitu ya, melihat Pancasila. Nah, menurut saya itu yang menjadi pekerjaan bagi para guru-guru kita gitu ya, termasuk semua itu bagaimana bisa yang tadi saya katakan menyatukan antara bagaimana secara kognitif, afektif dan psikomotorik nilai-nilai Pancasila ini. Oke, baik. Termasuk tadi pendapatnya adalah itu hanya ada di bangku-bangku sekolah saja ketika masuk kerja dan sebagainya, Pancasila kemudian menjadi tidak dipakai lagi. Karena kita di bangku sekolah itu, kalau generasi kita itu kan bicara Pancasila, berarti cuma bagaimana pekerjaan kita itu menghafal butir-butir Pancasila itu yang nilai 24. Bukan umpamanya bicara hal-hal yang lain dalam rangka sehari-hari. Nah, itulah menurut saya yang perlu dievaluasi. Iya, baik-baik. Tadi ada kalimat yang menarik, bicara soal Pancasila drama masa lalu aja gitu ya. Prof, Anda melihat, tanggapi dulu Pak Ricang, Prof. Termasuk mengenai tadi pergeseran ideologi gitu. Artinya beliau adalah punya ketoprak tobong dan sebagainya, tapi itu kemudian menjadi tergeser karena sudah banyak teknologi yang lain yang akan bisa menyita perhatian masyarakat. Itu kenyataan fakta di lapangan semacam itu memang. Mengapa ketoprak jadi tergeser dan lain sebagainya. Dan ada pergeseran ideologi, saya setuju sekali. Karena ideologi Pancasila pun juga digeser melalui pendidikan. Semua negara di dunia itu ideologi lewat pendidikan. Tapi sistem pendidikan nasional undang-undangnya saja tidak mencantumkan Pancasila. Dan memang sengaja itu di DPR dulu, di panitia kerjanya, nomor 1 pelajaran agama, nomor 2 Pancasila, nomor 3 kewarganegaraan, Pancasilanya dicorek saja. Sadar itu bahwa itu memang dicorek. Dan itu mengapa undang-undang fisiknya tidak ada Pancasila. Jadi kalau generasi sekarang itu tidak hafal Pancasila, yang memang tidak ada pelajaran Pancasila. Menurut undang-undang itu. Iya, itu secara ideologis. Nah, yang nomor 2 adalah bahwa mengapa ketoprak tobong yang seharusnya kesenian tradisional itu dimunculkan, mengapa itu hilang? Itu juga penghilangan nilai-nilai Pancasila sebenarnya. Karena dengan ketoprak tobong itu akan mengangkat nilai tradisional, mengangkat lokal wisdom, kebijakan lokal, itulah Pancasila sebenarnya. Kesalahan umum yang kita hadapi adalah menganggap Pancasila itu di atas. Kemudian itu harus diaplikasikan, diturunkan menjadi bukan. Seharusnya, Prof? Karena Pancasila itu ada di depan kita kok. Dan sudah ada di diri kita sendiri itu. Contoh yang paling gampang, kalau kita melayat, ada tetangga meninggal, itu adalah pengamalan Pancasila, kita menghormati kemanusiaan dengan Tuhan itu. Kita kemarin sawalan bersama-sama, ada sawalan di Arab atau di tidak ada itu. Yang ada sawalan di tempat kita. Itu adalah pengalaman Pancasila dalam sila persatuan itu, kemanusiaan, ketuhanan, dan sebagainya. Sebetulnya pengamalan Pancasila tidak perlu tekstual. Wong Bung Karno sebagai penggali saja mengatakan, saya juga bukan pencipta kok. Saya itu kan cuma menggali itu loh. Di Indonesia itu kelima sila itu ada. Dan sampai sekarang pun ini juga masih ada. Nah, itu yang harus di pusat di Pancasila untuk menumbuhkan hal. Sebetulnya di sekitar Anda nyadran, Anda sawalan, kemudian nanti Anda sebentar lagi 2 bulan lagi kita ada Hari Raya Haji, menyembelih korban yang di situ tidak hanya daging itu hanya untuk orang-orang, tapi orang agama apapun kan juga diberi. Di lapangan kita bersama-sama menyembelih, mana ada di tempat lain. Orang bukan muslim juga ikut-ikutan merayakan itu. Kalau di tempat kita ada. Itu adalah pengamalan Pancasila. Tidak perlu hafal.
Tapi ternyata keluarga kita sendiri, Anda sendiri Pak, pasti sudah melakukan hal itu. Meskipun tidak hafal gitu. Alangkah baiknya memang jikalau pemerintah itu konsekuen seperti dulu pelajaran Pancasila itu dalam aplikasi pengamalannya itu dari PAUD sampai dewasa itu ada. Amerika pun juga sama kok. Jepang sama, Swiss juga sama. Jadi tentang ideologi itu memang kewajiban negara untuk membangun ideologi negara itu. Baik, luar biasa. Nanti kita akan bicara lagi mengenai hal ini. Bagaimana juga mengenai hukum ya. Nanti Pak Irsyad akan bicara juga problem apa yang ada di sana, termasuk apa yang harus kita capai dan kita lakukan. Tetap bersama kami kembali sesaat lagi. Saksikan Blusuan setiap Rabu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jogja TV. Salam Indonesia! Anda ingin bergembira? Atau mau tertawa? Utawi pengen laras ugi pantun-pantun? Jangan lupa saksikan kami bertiga setiap hari Kamis jam 8:30 sampai jam 9:30 malam, utawi dinten Sabtu tabuh sangka dumugi tabuh sedasa kali. Mbok Rondo ados neng kali. Yen ati pengen gembira, tonton bae Kelinang-kelinang Campur Sari. Salam Indonesia. Yang fashionable bagi Anda pecinta fashion. Jumpa lagi dalam ragam informasi mode terkini, Galeri Mode akan membaginya kepada Anda. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif. Kali ini kita bicara mengenai Pancasila, sila yang kedua ya. Pancasila, keadilan hukum dan makna nilai kemanusiaan di kalangan generasi muda di era informatika. Artinya frame-nya adalah sila yang kedua. Terima kasih yang sudah menghubungi kami melalui line SMS yang tersedia. Boleh saya bacakan dulu ya Bapak-Bapak. Ya. Ini mohon maaf tapi tidak tertera namanya. Saya bacakan intinya. Ini memaknai Pancasila melalui P4 yang pernah terlaksana melalui penataran P4 tempo dulu. Apa masih efektif untuk ditingkatkan pada masa sekarang ini? Ke Profesor dulu ya. Monggo, Prof. Iya. Sebetulnya substansi dari P4 itu yang tidak pas adalah kemudian menurunkan pada butir-butir itu. Sehingga hafalan pada butir-butir 36 itu. Ya. Malah kemudian ditambah jadi 45. Itu sebetulnya di situ itu kelemahannya itu. Tapi maksudnya baik sebenarnya. Sebagai ideologi negara kemudian harus disosialisasikan baik. Indoktrinasi yang banyak orang indoktrinasi itu ya tetap sama baiknya. Mbak Indah coba. Ada warna merah, ada warna putih. Itu ya indoktrinasi dari ayah ibu. Itu warnanya merah, ini indoktrinasi, ini warnanya putih. Itu namanya indoktrinasi. Jadi untuk ideologi itu memang indoktrinasi, buat dimanapun itu. Cuma karena yang tidak senang dengan kata-kata indoktrinasi dan ideologi dan rasa diideologisasinya itu ada, yang memang menghilangkan Pancasila itu.
Ya, dilangi aja. Jadi substansi dari maksud P4 itu dulu bagus. Cuma metodologinya keliru. Sama rata, kemudian substansinya tidak boleh mati. Ya begitu itu saja. Itu padahal Pancasila itu bisa dikritisi seperti Bapak tadi, bisa didiskusikan. Jadi terbuka betul itu untuk kemajuan Pancasila sendiri. Jadi substansi bisa direvisi kemudian diaplikasikan. Mengapa setiap elemen itu cara memberikan Pancasila harus lain-lain. Kalau di seniman pakai tadi ketoprak tobong. Bisa sebetulnya bisa, ya? Sangat bisa itu. Contoh yang bagus kan mensosialisasikan keluarga berencana. Ya. Coba, zaman dulu kan, tapi sekarang kan cuma 2, 3 gitu. Itu dari korek api, dari macam-macam lah, Pak Dalang ikut, semuanya ikut. Akhirnya kita menyadari, oh bahwa itu betul. Oke, gitu. baik. Monggo Pak Irsyad, silakan apa yang ingin disampaikan untuk pemirsa. Saya ada yang telepon lagi. Pak Joko Godean, selamat sore Pak Joko. Inji, selamat sore. Monggo Pak Joko. Matur nuwun waktunya. Ya. Bapak Profesor dan narasumber yang saya hormati. Saya ada satu pertanyaan. Bila Pancasila sore ini topiknya mengenai sila kedua kemanusiaan, keadilan, kemudian apa tadi topiknya? Ya itulah topiknya. Tapi saya ingin tanya, bagaimana sebuah negara yang dibangun nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan perangkat-perangkat kemanusiaan di dalamnya dibangun melalui Pancasila, namun bagaimana mungkin ini diletakkan menjadi acuan yang ketiga seperti Prof yang bilang tadi. Kenapa tiba-tiba sila pertama diletakkan justru struktur keagamaan? Bukankah kita sudah mengenal struktur keagamaan, nilai-nilai kemanusiaan jauh sebelum Pancasila ditemukan? Namun kenapa diletakkan di nomor 3 dan kemudian menurut Prof tadi seperti dicorek? Pemahaman apa dicorek ini dan atas dasar apa diletakkan di nomor 3? Kenapa nilai-nilai ini tidak diletakkan di nomor 1? Mengaku mendasarkan semuanya dari Pancasila yang seharusnya diasumsikan dari jauh sebelum nilai-nilai kemanusiaan itu ada di masyarakat. Itu saja mungkin kenapa sampai terjadi dicoret, apa yang terjadi dengan negara ini, Prof. Baik, itu saja mungkin. Terima kasih Pak Joko Godean. Monggo Prof silakan sudah tanggapi. Sebetulnya yang dicorek tadi adalah waktu Undang-Undang Sisdiknas dibentuk tentang agama, Pancasila, kewarganegaraan. Undang-undang di panitia kerja DPR. Mata pelajaran substansi Pancasila itu dicorek. Jadi tidak ada, sudah masukkan aja jadi kewarganegaraan. Jadi secara sadar bapak-bapak kita di DPR dulu itu mencorek Pancasila. Sehingga itu efeknya sampai ke pendidikan, banyak yang tidak mengajarkan Pancasila. Waktu itu pertimbangannya apa, Prof? Ya. Waktu itu pertimbangannya apa? Bisa ditanyakan secara ideologis, reformasi itu adalah ideologi yang mau mencari bentuk ideologi lain selain Pancasila. Jadi istilah Pak Menteri Nuh sekarang ini, lah ya negara kita itu dalam penting kalau keluarga suami istri itu selingkuh, tidak setia pada suami atau istri yang sudah kepengen sudah jadi satu, masih mencari yang lain. Nah itu. Sehingga kita itu sekarang ada banyak hal menengok kembali ke Pancasila yang memang itu kesetiaan kita itu. Nah, mengapa urutan sejak semula Bung Karno 1 Juni itu ketuhanan nomor 1, kemudian panitia kecil, kemudian berubah Jakarta Charter menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dulu kebangsaan, kemudian di sini itu Bung Karno menyadari betul itu. Karena kan dari 1 Juni panitia kecil, kemudian panitia 9 Jakarta Charter itu, kemudian di konstitusi pembukaan, kemudian di RIS, semuanya Bung Karno memimpin. Beliau di buku ini menyatakan sama saja itu, substansinya itu sama saja. Cuma pada satu kontekstual pada saat itu, kemudian nomor 1 karena kita kepengen kemerdekaan dulu kebangsaan nomor 1. Tapi setelah merdeka,
kita dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya ketuhanan. Tapi menurut Pak Notonegoro itu melingkupi, dan itu merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisah. Tapi basisnya adalah pada Gusti Allah, ketuhanan Yang Maha Esa itu. Artinya urutan itu bukan menunjukkan peringkat dan sebagainya, ya? Tidak. Semuanya diilhami oleh ketuhanan Yang Maha Esa. Basicnya adalah untuk kesejahteraan, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Itu. Baik. Pak Joko, ini menjawab pertanyaan Anda. Anda ingin berkomunikasi lagi, masih terbuka kesempatan ya. Mumpung Profesor dan juga Pak Irsyad ada di sini. Pak Irsyad, saya bicara soal hukum ya sekarang ya. Kalau kaitannya dengan hukum, ini soal penegakan hukum dan sebagainya. Kaitannya juga dengan sila kedua mengenai kemanusiaan. Adakah ini semacam kemerosotan dan sebagainya? Ya, itu sebenarnya bisa terlihat secara jelas ya. Kita melihat hukum hari ini kan kita pahami secara tekstual, yakni undang-undang. Tapi tidak melihat bagaimana sebenarnya penggalian Pancasila bahwa hukum itu harusnya didasarkan kepada dua, keadilan dan kemanusiaan. Keadilan kemanusiaan itu sebenarnya itu dikaitkan dengan ada asas yang namanya ibi societas ibi ius, bahwa hukum itu ada di masyarakat. Jadi harusnya digalinya di dalam sebuah masyarakat. Jangan dipisahkan hukum itu berdiri sendiri sebagai sebuah disiplin ilmu, terpisah dari sebuah humaniora, kemanusiaan. Nah, ini yang menurut saya yang akibatnya yang terjadi banyak yang ditegakkan adalah keadilan hukum, bukan bicara keadilan sosial, yakni di dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga itu menurut saya harus dilihat bahwa kemanusiaan itu ada korelasinya dengan keadilan dan sebuah peradaban. Gitu. Nah, itu yang menurut saya. Nanti dilanjut ya, kita ke penelpon dulu. Ibu Amin di Gunung Kidul, Ibu, selamat sore. Halo, selamat sore Mbak. Silakan Bu Amin. Selamat sore Profesor. Selamat sore Ibu. Saya Ibu Amin dari Gunung Kidul. Dari SMA, kebetulan di PKN. Saya sangat berterima kasih sekali kepada terutama Profesor Samadika Siti yang sudah menanyakan materi-materi tentang Pancasila. Saya pikir begini Prof, saya sebenarnya juga termasuk prihatin dengan adanya jam mapel yang di SMA ini untuk kewarganegaraan hanya 2 jam. Tapi menurut saya tidak berapa dengan hanya waktu yang sedikit itu. Bagaimana kita mampu menerapkan nilai-nilai, bukan Pancasilanya menurut saya, tapi aplikasinya. Misalnya ada semacam kemarin saya lapor seperti ini. Nah, dari kejadian itu baru kita analisa. Anak-anak kalau kejadian seperti ini menurut kamu seperti apa? Biasa dari berpikir dari rasa dulu ke sana nanti akan terbentuk. Jadi menurut kami bukan teksnya yang penting, tapi bagaimana kita menerapkan nilai-nilai itu di dalam kehidupan sehari-hari. Lebih jauh dari itu, kami mencoba di dalam menerapkan pengajaran. Ini saya pikir akan lebih efektif apabila kita itu tidak hanya bicara ini loh, sila pertama seperti ini, tapi dari kejadian itulah. Untuk itu Prof, saya sangat tertarik sekali kalau tadi Profesor menyampaikan bahwa ada atau acara bagaimana menyampaikan materi tentang Pancasila itu baik di dalam Karang Taruna maupun ini, saya sangat tertarik sekali. Cuma kapan kami bisa ikut bergabung di situ? Kemudian juga kemarin ada tawaran untuk ikut seminar, itu ternyata saya sangat menyesal kok kuotanya sudah terbatas pada undangan baru sampai. Apakah mungkin tutup Jumat itu saya ikut, tapi dalam tanda kutip ini di luar materi ya, tapi kami tertarik sekali dengan hal itu. Mungkin saya datang padahal pendaftaran sudah tertutup karena kami ketika tek itu sudah ditutup. Saya sangat-sangat antusias berkaitan dengan bagaimana kita sekarang ini mengembalikan karakter bangsa kita, terutama anak muda kita itu agar betul-betul mempunyai jiwa Pancasila tanpa tanpa harus tahu nih Pancasila seperti ini. Yang penting adalah tak di dalam masyarakat ini. Terima kasih Profesor. Terima kasih, selamat sore. Ibu ini semangat sekali. Semangat, betul. Ini satu yang membahagiakan ya Prof ya. Mudah-mudahan semua anak muda juga akan sama seperti ini. Ternyata dari 3.000 guru sejarah dan guru PKN, mereka antusias sekali. Dan mereka itu sangat mengharapkan bisa kumpul-kumpul bersama
untuk menambah bagaimana cara aplikasi atau mensosialisasikan Pancasila tidak tekstual, tapi di dalam masyarakatnya sendiri-sendiri. Berangkat dari mana? Dari problem yang ada pada anak didiknya atau seperti apa, Prof? Betul, Sebetulnya? dan melihat situasi negara kayak begini, kelihatannya Bapak Ibu guru di Jogja ini sangat aware, sangat terasa sekali. Kepingin bagaimana anak didik itu bisa mencerahkan anak didiknya dan juga negara ini. Betul, Bu. Kami itu dengan 3.000 guru sejarah PK dan sejarah PKN itu juga dalam tanda petik menyerap. Mengapa pelajaran tadi PKN, sejarah, ilmu bumi kok sekarang dikiwake kalau orang Jawa bilang itu. Padahal itu adalah untuk nasionalisme, untuk negara dan bangsa itu penting. Begini Mbak Endah, ini penting karena kalau ini diterus-teruskan seperti tadi Bapak yang ketoprak tobong tadi, sehingga manusia Indonesia itu nanti akan jadi kuli, hanya nyambut gawe tok, bukan sebagai manusia. Yang Ki Hajar sendiri sudah mencermati itu. Kalau dulu kita jadi kulinya Londo, kemudian kita pernah bekerja untuk negara dan bangsa, sekarang kita jadi kulinya pangsa pasar. Bagaimana kelanjutannya? Masih ada sesi lagi nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami kembali sesudah pariwara berikut ini. Saksikan Dunia Pendidikan setiap Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jogja TV. Bro, tim 22 sub 7 tek 1.